Imam Zarnuzi dalam kitabnya yang berjudul Ta'limu Ta'lim tentang kriteria memilih guru. Imam Zarnuji mengatakan, "Fa'amma ikhtiyarul ustazi fayambagi ayyakhtarul a'lam wa aura wa asanna." Maka bagi seorang murid yang mencari guru, seyogianya dia harus mencari guru yang pertama a'lam, yaitu yang paling pinter ilmunya. Yang kedua aura, orang yang paling waro. Yang ketiga asanna, yang paling tua atau paling matang. Ya. Jadi kriteria guru itu menurut Imam Zarnuji itu 3. Yang pertama a'lam, orang yang paling pinter di antara orang-orang yang lain, di antara kita guru-guru yang lain, ahli-ahli ilmu yang lain, kita pilih yang paling pinter untuk dijadikan guru. Ya, saya menyampaikan ini sehubungan dengan kita memilih Aba Aus, guru kita sebagai mursyid. Kriteria pertama yang paling pinter ini sudah memenuhi kriteria Aba Aus sebagai mursyid. Ya. Kita ketahui dan seluruh ikhwan dan akhwat juga tahu bahwa di antara murid-murid Aba Anom, Aba Aus adalah murid yang tercerdas, yang paling pinter. Abu Yasoleh pernah mengatakan, kalau zaman Rasulullah Madinatul Ilm, kata Rasul, ana Madinatul Ilm wa Ali babuha. Aku kota ilmu dan Ali pintunya. Maka pada zaman Aba Anom adalah ahli ilmu dan Aba Aus adalah pintunya. Dan sekarang Aba Aus sebagai kota ilmu. Jadi kriteria utama seorang mursyid itu orang yang harus ahli ilmu, khususnya ilmu agama. Ilmu apa saja? Ilmu fikih, ilmu hukum, ilmu balaghah, ilmu falak, ilmu mantik dan lain-lainnya. Itu harus dikuasai oleh seorang mursyid. Ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan muridnya, seorang mursyid dengan penguasaan ilmunya bisa menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan muridnya. Ya. Ciri orang yang cerdas, ciri orang yang ahli ilmu. Ya, saya mengutip perkataan Albert Einstein, seorang fisikawan mengatakan, if you can explain it simply, you understand it well enough. Jika kamu bisa menjelaskan dengan mudah, maka kamu berarti menguasai ilmu itu dengan baik. Abah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah dengan jawaban yang panjang, mengeluarkan dalil yang panjang, yang contoh kasus. Kiai Rusdi pernah bercerita, dia punya teman orang non Muslim, bercerita tentang zikir. Ya. Nah, Kiai Rusdi ini semalaman ngobrol dengan temannya itu, temannya tidak tertarik untuk masuk agama Islam. Kemudian oleh Kiai Rusdi dibawa ke Sinarasa. Ketemu dengan Abah. Kata Kiai Rusdi, beliau cuma ngobrol 10 menit dengan Abah. Setelah itu, kata temannya Kiai Rusdi, sekarang terserah Abah, saya mau diapakan. Itu ciri orang yang ahli ilmu. Jadi menyampaikan sesuatu itu tidak berbelit-belit, mudah dicerna. Ya. Yang mendengarnya mudah menerima dan mudah dicerna. Ya. Maka kriteria ini ada pada guru kita. Di antara murid-murid Aba Anom, orang yang paling ahli ilmu, orang yang paling pinter, yaitu Aba Aus. Ya. Syarat yang kedua, kata Imam Zarnuzi, bahwa syarat seorang guru itu, kalau kita mencari guru itu, cari yang waro. Waro dalam kaidah dikatakan, ya, wajtinabus subuhat khaufan minal wukufil muharramat. Waro adalah orang yang menjauhkan hal-hal yang subhat, hukumnya. Ya. Subhat itu antara halal atau haram, tidak jelas. Ya. Orang yang menjauhkan hal-hal yang subhat, khawatir masuk ke dalam hal yang haram. Atau dikatakan bahwa waro itu
orang yang selalu senantiasa melakukan kebaikan. Orang yang selalu berbuat kebaikan. Nah, dalam fikih, sifat waro ini sering dibahas berkenaan dengan makanan halal haram, mendapatkan rezeki, mencari rezeki yang halal atau yang haram, ya. Atau ya, yang lain-lainnya. Nah, dalam hal batin, dalam hal ruhani, Abah adalah murid Abah Anom yang paling waro. Orang yang paling hati-hati memberi makan ruhnya. Ya. Ketika sudah mulai ditalkin, tahun 1968 kalau tidak salah, oleh Abah Anom, Abah Aos itu tidak memberi makan ruhaninya dengan amalan-amalan yang lain selain amalan Toriko, Qadiriyah, Naksabandia. Beliau orang yang paling waro. Tidak minta lagi amalan atau amalan yang dulu masih dipakai atau mencari lagi amalan yang lain. Tidak. Itu benar-benar dijaga oleh pengersa Abah. Istiqomah sampai sekarang. Bahkan dikatakan Abah Aos itu tidak pernah kedodoran dalam melaksanakan sholat di awal waktu. Jadi tadi Abah sudah termasuk murid yang paling pinter. Yang kedua orang yang paling waro. Abah tidak ikut kegiatan-kegiatan lain. Kalau kita bandingkan dengan wakil-wakil talqin yang lain, saya wakil talqin Abah Anum yang lain, ya saya alhamdulillah diberikan kesempatan untuk selalu mendampingi Abu Ya Soleh almarhum. Ya, sehingga banyak bertemu dengan wakil-wakil talqin Abah Anum yang lain. Ya, saya melihat mereka masih uh, aktif kegiatan yang lain, aktif pengajian yang lain. Tapi Abah Aos tidak menghadiri pengajian kecuali manakib. Sejak ditalkin tidak hadir manakib di Suryalaya kecuali 2 kali. Pertama pergi haji, kedua diminta oleh Abah Anom untuk ke Malaysia. Nah, itu yang kedua. Syarat yang ketiga, kata Imam Zarnuzi, yaitu asana, orang yang paling tua. Di sini diartikan yang paling tua. Saya mengartikan asana, menafsirkan asana ini yang paling matang. Murid yang paling matang. Ibarat buah yang paling matang yang sudah layak dikonsumsi. Bukan buah yang sudah tua tapi tidak matang. Karena ada buah tua tapi tidak matang. Ya, hewan juga begitu. Ada yang sudah puluhan tahun seperti saya nih. Saya sudah 20 tahun lebih alhamdulillah jadi hewan. Tapi menurut saya belum matang-matang ini. Tapi Abah Awas adalah murid Abah Anom yang menurut saya dari pandangan mata saya dan iwan-iwan yang lain juga ada murid yang sudah matang. Ya. Sampai dikatakan Abah Anom pernah menyampaikan susah cari yang pasagi ya bahasa Sundanya. Pasagi itu artinya sama semua sisi-sisinya. Ahlaknya, ada ahlaknya bagus, ilmunya kurang. Ada ilmunya bagus, ahlaknya kurang. Ada ilmunya bagus, ahlaknya bagus, tapi amaliannya kurang. Tapi pengersa Abah Aos, ilmunya sudah dipastikan. Ya. Contoh bahwa Abah seorang ahli ilmu. Pernah terjadi perdebatan di Malaysia. Profesor-profesor dari Indonesia dan profesor-profesor Malaysia berdebat tentang kalimat la ilaha illallah. Kalimat zikir la ilaha illallah. Ya. Para profesor Malaysia, kenapa zikirnya tidak ditambahkan Muhammad dan Rasulullah? Muhammadur Rasulullah. Kenapa cuma zikirnya la ilaha illallah? Ya. Berdebatan sampai jam 1. Kemudian Abah Awas yang tadinya diam saja, minta waktu 5 menit dan minta spidol. Kemudian Abah maju ke depan, ya, ditulis dengan spidol, fa'lam annahu la ilaha illallah. Abdullu makultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Lakinu mautakum bikalimati la ilaha illallah. Ada 6 kalimat yang hadis dan Al-Quran yang mengandung kalimat la ilaha illallah. Kemudian kata Abah Aos, setelah beliau menulis di papan tulis, dia menawarkan kepada para profesor Malaysia yang katanya zikirnya harus pakai Muhammad Rasulullah supaya sempurna. Kata Abah Aos, silakan kalimat ini tambahkan dengan kalimat Muhammad Rasulullah supaya jadi sempurna. Sedangkan kalimat yang ditulis oleh Abah Aos itu adalah Al-Quran dan hadis. Siapa yang berani menambahkan? Ya. Akhirnya mereka terima. 5 menit perdebatan yang sampai jam 1, 5 menit oleh Abah Aos selesai. Ini murid yang matang.
ilmunya, kemudian amaliyahnya. Amaliyahnya, sekali lagi saya katakan, saya bersyukur, saya sering mendampingi Abu Buya Soleh bersama-sama Abah Awas. Saya bandingkan tempat-tempat manakib yang dihadiri wakil talqin lain dan Abah Awas saat itu ketika beliau sedang menjadi wakil talqin. Ya. Abah Awas selalu datang manakib itu, walaupun Abah Awas di Ciamis, manakibnya di Tangerang, selalu kalau manakib maghrib, asar itu sudah ada di lokasi. Jam 5 sudah ada di sejadah. Tapi wakil talqin Abah Anom yang lain, ada yang turun pas khidmat ilmiah. Ada yang di atas dulu kita manakib, nanti beliau turun. Enggak satu dua saya lihat. Tapi Abah Aus beda sendiri. Ini murid yang secara akhlaknya ya, beda sendiri. Tidak ada yang menyamai beliau, tidak ada. Ya. Itu dari segi amaliyahnya. Ya. Amaliyahnya. Kemudian ilmu, akhlak, amaliyah, istiqomahnya. Tadi semua ditinggalkan ketika mengamalkan amalan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Jadi dari 3 kriteria yang yang pantas kita jadikan guru, yaitu yang paling pintar, yang paling warok, ya, yang paling matang, semua ada di Abah Awas. Makanya kita bersyukur memiliki guru yang secara keilmuan, amalia, keistiqomahan semuanya, ya. Akhlaknya, ya. Perkataannya, ilmunya. Ya, sekali lagi saya katakan, alhamdulillah, saya sering bersama-sama beliau, mengikuti kegiatan beliau. Ya. Hal-hal yang kecil, yang kadang-kadang kita sepelekan, kalau berkenaan dengan akhlak, berkenaan dengan amalia, beliau sangat memperhatikan hal itu. Ya. Jadi itulah guru kita, ya. Guru yang secara keilmuan, bahwa beliau memang orang yang pantas menjadi penerus Abah Anom sebagai mursyid. Kemudian setelah kita mengakui Abah Awas sebagai mursyid, terus bagaimana pengakuan kita kepada beliau? Kita harus mengaku apa benar-benar sebagai mursyid. Dalam kitab Mursyidul Amin, saya membaca ada hadis yang bunyinya begini. Innama ana lakum kal waladi liwaladihi. Sesungguhnya, kata Rasul, aku ini ke kalian seperti orang tua terhadap anak-anaknya. Hadis ini, anak ini, tidak hanya berlaku pada Rasulullah, tapi pada seluruh penerusnya, pada seluruh ahli silsilah, sampai silsilah yang sekarang yang ke-38 Abah Awas. Artinya Abah Awas adalah seperti orang tua kepada anak-anaknya itu terhadap kita. Artinya, ya, selain sebagai guru, kita harus menganggap Abah Awas, mengakui Abah Awas adalah sebagai orang tua kita. Dan dikatakan dalam kitab tersebut bahwa hakikat orang tua justru ada pada mursyid. Karena apa? Li'annal aba sababu hayatil fania wal mursyid sababu hayatul bakiyah. Karena kalau orang tua adalah penyebab kehidupan kita di dunia yang fana. Tapi mursyid, guru mursyid, ya, adalah menjadi penyebab kehidupan kita di dunia yang bako nanti, di akhirat nanti. Ya. Bukan kita ingin merendahkan orang tua, bukan. Tapi tetap kita harus menghormati, menyayangi orang tua. Ya. Tapi hakikatnya, orang tua kita secara hakikat, secara nuriyat, ya, adalah guru mursyid kita. Secara zuriat, orang tua kita adalah bapak-bapak kita. Makanya kita selaku orang tua, kalau kita punya anak yang sudah ditalkin, ya itu sudah luar biasa. Ya, kita bisa mendampingi anak-anak kita untuk bisa terus menjadikan pengamal dan pelestari amalan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Ma'had Suryalaya Sirna Rasa PPKN. Jadi kita bersyukur kita mempunyai guru yang luar biasa dari segi ilmunya, dari segi amalnya, dari segi keistiqomahannya. Ya, walaupun mungkin belakang kita lihat, ya, karena orang jauh, ya, tidak dekat, suaranya nggak jelas. Maksudnya begini, ya, ya.
TikTok dan media sosial yang lain itu mendengarnya dari jauh. Apa yang disampaikan Abah didengarnya tidak jelas, disampaikan ke orang lain. Tapi buat kita yang mendekat dengan Abah, apa yang disabdakan oleh Abah, kita jelas mendengarnya. Makanya uh, buat teman saudara-saudara kita yang berbicara negatif, bicara miring tentang Guru Agung, itu kita maklum karena mereka itu tidak tahu. Dan satu hal tentang mensikapi media sosial yang menjelek-jelekan guru kita. Ya, ya. Mensikapinya bagaimana? Ikhwan tidak usah men-share lagi kepada siapapun, atau kepada keluarga, atau kepada Ikhwan sekalipun. Saya pernah dari mulut Ustadz Lukman, Abah menyampaikan begini, kalau ada hal-hal yang jelek, orang jelek-jelekin Abah, jangan disampaikan ke Abah. Karena apa? Kata waktu itu Ustadz Lukman menyampaikan awal-awal kemursidan Abah, ada orang cerita begini. Kata Abah, kalau kamu menyampaikan orang yang tidak suka sama Abah, menjelek-jelekan Abah, kamu sampaikan ke Abah, saat itu yang ngomong siapa? Yang bicara ke Abah siapa? Kamu, berarti kamu yang jelek-jelekan. Ya, jadi mensikapi sikap-sikap yang tidak baik dari orang-orang yang tidak mengenal Abah, ya begitu. Jadi kita harus nggak usahlah di-share-share lagi, walaupun ke keluarga kita, ke saudara kita. Kata Abah, makanya jangan baca Facebook, jangan baca TikTok, jangan baca media sosial. Baca saja Al-Quran, baca manqobah, baca Ikhwan mah banyak kegiatannya untuk mengganti kegiatan-kegiatan membaca media sosial. Ya. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua diistiqomahkan untuk senantiasa mengamalkan dan melestarikan amalan thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahatsur Yasin Narasa PPKN, dan senantiasa kita diberkahi semuanya, segalanya, selamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah. Kiai Zainal luar biasa. Ini Bu Yuni boleh kutip, saya Bu Yuni tulis tadi ya, supaya nggak lupa ya. Jadi nomor tadi kan 3 hal. Satu, Abah Haus paling pinter, ya, pintu ilmu orangnya. Itu kan pintu ilmu kan tadi kan Abah itu kan pintu ilmu ya. Orang-orang yang paling pinter itu adalah Abah Haus. Ya begitu ya Kiai tadi ya. Ya, pintu Halo? ilmu pada zaman Ya. Abah Anom. Sekarang beliau jadi kota ilmu. Oh, Ya, jadi yang paling murid Abah Hanom yang paling pintar adalah iya, Abah Haus begitu ya tadi iya, ya. iya, iya. Oke, itu yang nomor satu. Oke, baik. Yang nomor dua itu kan cari guru itu harus mewaroh ya subahat Abah orangnya yang